Halo guys, kembali lagi bersama MHL32 dan dari channel 13. Dan hari ini saya akan presentasikan buku Satu Habit tentang halaman 156 hingga 170 ya. Ya nggak guys? Sebelum membaca, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel video ini. Oke. Dan jangan lupa klik tekan tombol loncengnya, sama Instagramnya @official.mhl32, @kedaidiagi, dan @mhl_gaming.id ya. Lanjutin ya. Itu dulu ya guys. Meluangkan waktu untuk mengisi bensin. Biasanya ia selalu sibuk menyetir. Orang yang suka menunda-nunda kecanduan kemendesakan. Ia suka menunda-nunda hingga menjadi krisis. Tetapi ia suka seperti itu. Ibu kesana karena mengerjakan segalanya pada menit-menit terakhir sebelum membuatnya. Bersemangat. Mana otaknya tak akan bekerja sebelum ada suatu keadaan darurat. Ia sukses di bawah tekanan. Merencanakan sebelumnya adalah mustahil bagi orang yang suka menunda-nunda, karena itu akan merusak keseruan mengerjakan segalanya pada menit-menit terakhir. Orang yang suka menunda-nunda mengingatkan saya akan komedian yang mengatakan, "Ibu, saya selalu bilang bahwa saya akan menjadi orang yang suka menunda-nunda." Saya jawab, "Lihat saja nanti." Saya bisa mengaklumi orang yang suka menunda-nunda karena saya sendiri begitu ketika sekolah menengah maksud saya itu. Dulu saya suka berpikir hebat ya kalau bisa tidak belajar sepanjang semester lalu, mati-matian pada malam sebelum ujian dan masih mendapatkan nilai yang baik. Alangkah tololnya. Memang saya lulus, tetapi saya tidak belajar apapun hal dan saya harus merasakan akibatnya ketika kuliah. Dan dalam banyak hal saya masih merasakan akibatnya hingga sekarang. Seorang remaja yang suka menunda-nunda mengatakan begini, "Lah, sih, saya suka malas-malasan hingga akhir semester dan nanti mati-matian selama 2 minggu terakhir ketika nilainya keluar. IP saya 3,7 hingga 3,8. Tetapi saya tidak merasa pantas mendapatkannya karena semua anak lain selalu menyerahkan tugas tepat waktunya dan mengerjakan apa yang seharusnya mereka kerjakan. Mereka tidak stres. Begitulah saya maunya." Ketiga, mewakili hal-hal yang mendesak tetapi tidak penting. Kuadran 3 ini dicirikan oleh berusaha menyenangkan semua orang dan menanggapi semua keinginan mereka. Kuadran 3 ini menipu karena hal-hal orang yang mendesak tampaknya penting. Sebenarnya seringkali tidak. Umpamanya telepon berdering memang mendesak
tetapi seringkali ternyata begitu tidak pentingnya, atau lebih parah lagi dari orang pemasar jarak jauh. K3 penuh dengan kegiatan-kegiatan yang penting bagi orang lain, tetapi tidak penting bagimu. Hal-hal yang kamu ingin bilang tidak terpilih, tidak bisa karena takut menyinggung orang lain. Perkenalkan orang Yasman di K3 yang sungguh sulit mengatakan tidak kepada apapun atau siapapun. Ia begitu berusaha menyenangkan semua orang sehingga biasanya ia akhirnya malah tidak menyenangkan siapapun, termasuk dirinya sendiri. Ia seringkali takluk kepada tekanan sesama karena ia suka menjadi populer dan tidak mau lain daripada yang lain. Motonya adalah besok aku akan bersikap lebih asertif kalau kamu tidak keberatan. Itulah. Kalau teman-temannya mampir secara mendadak dan ingin mengajaknya begadang, ia pokoknya tidak berani menolak mereka. Ia tidak mau mengecewakan teman-temannya. Tidak menjadi soal apakah keesokan harinya dia ada ujian. Saya ulang ya. Tidak menjadi soal apakah keesokan harinya ia ada ujian berat dan perlu belajar dan perlu tidur. Walaupun ia bilang kepada adiknya bahwa ia akan membantu mengerjakan soal matematika, ia tidak bisa menolak tanpa masuk. Ia menghabiskan waktunya walaupun tidak penting. Ia sebenarnya tidak begitu mau ikutin karena ia lebih memilih kesenian, tetapi ayahnya perenang dan tentunya ia tidak mau mengecewakan ayahnya. Saya rasa kita semua, termasuk diri saya sendiri, punya sedikit K3 di dalam saya ulang ya, punya sedikit K3 di dalam dari kita, tetapi saya takkan mencapai banyak kalau kita mengatakan iya pada segalanya dan tidak pernah belajar memfokuskan pada yang penting. Kemudian Bill Cosby mengatakannya dengan baik. Saya tidak tahu kunci sukses, tetapi kunci kegagalan adalah berusaha menyenangkan semua orang. Ketiga adalah salah satu kuadran terburuk untuk ditempati karena tidak punya tulang punggung. Kuadran ini merubah-ubah dan akan arah angin. Akibatnya kebanyakan menghabiskan waktu di K3 adalah berikutnya cewek-cewek yang senang sama tukang ledengnya. Reputasi sebagai tukang menyenangkan orang, kurang disiplin, merasa seperti kaki bagi orang lain yang menginjaknya. Kuadran 4 atau K4, pemalas. Nah, gue. K4 adalah kategori kesia-siaan dan ekses. Kegiatan-kegiatan ini tidak mendesak dan juga tidak penting. Perkenalkan si pemalas yang berlama-lama di K4.
ia senang segala sesuatu yang berlebihan, seperti terlalu banyak nonton TV, terlalu banyak tidur, terlalu banyak main video game, terlalu banyak lihat internet. Dua hobi utamanya adalah ngobrol 3 jam di telepon dan maraton di mall ke mall setiap akhir pekan. Ia benar-benar pemalas profesional. Tidur sebagai siang kan butuh keterampilan. Ia benar-benar suka buku komik. Malah ia bisa baca lusinan komik dalam seminggu. Ia tidak pernah punya pekerjaan, tetapi ia masih muda dan sehat. Maka untuk siapa ia bekerja sekolah? Tentunya adalah hal terakhir yang dipikirkannya. Ia memilih. Kamu pasti tahu dong, menjeng pergi nonton ngobrol lewat internet atau menjeng saja adalah bagian dari gaya hidup yang sehat. Hanya saya kalau dilakukan secara berlebihan jadi buang-buang waktu. Kamu pasti tahu kalau kamu melewati batasnya. Nonton film di TV mungkin memang kamu butuhkan untuk relax, dan itu oke-oke aja. Tetapi nonton film kedua, ketiga, atau bahkan keempat, padahal sudah kamu tonton 6 kali hingga pukul 2 subuh. Wih, buset. Sampai subuh, guys. Mengubah malam yang relax menjadi malam yang sia-sia. Akibat ini pendek atau panjang ini, Bu? Bacaannya. Ya. Akibat hidup dalam keempat adalah kurang bertanggung jawab, rasa bersalah, malas. Kuadran 2 yang orang yang suka menentukan prioritas. Sekarang kembali ke kedua. Kedua adalah hal-hal yang penting tetapi tidak mendesak, seperti relaksasi, membangun persahabatan, olahraga, merencanakan dahulu, dan mengerjakan PR. Tepat waktu ini adalah kuadran kesempurnaan. Tempat di mana tempat di mana kita ingin berada. Nah, kegiatan kedua penting, tetapi apakah kegiatan kedua mendesak? Tidak. Dan itulah sebabnya kita sulit mengerjakannya. Umpamanya, mendapatkan pekerjaan muslim panas yang baik mungkin sangat penting bagimu, tetapi karena masih lama dan tidak mendesak, mungkin kamu menunda-nunda mencari pekerjaan yang hingga terlambat, dan tiba-tiba semua pekerjaan yang baik sudah. Bentar ya. Ya baik, sudah terisi. Seandainya kamu berada di K2, kamu pasti merencanakan dahulu dan menemukan pekerjaan yang lebih baik. Akan makan waktu lebih banyak kok. Hanya saja sedikit perencanaan. Perkenalkan orang yang suka menentukan prioritas, walaupun ia sempurna. Ia pada dasarnya mawas diri. Ia periksa segala yang perlu di kerjaannya, lalu menyusun prioritas, memastikan segala hal yang utama baginya terlaksana duluan. Yang hal-hal yang kurang
penting baginya terlaksana terakhir. Karena ia punya kebiasaan sederhana tetapi ampuh juga untuk merencanakan dulu. Biasanya ia mampu mengendalikan segalanya. Saya ulang ya. Karena ia punya kebiasaan sederhana tetapi ampuh untuk merencanakan dulu. Biasanya ia mampu mengendalikan segalanya. Dengan mengerjakan PR-nya di tepat waktu dan menulis skripsinya maksud saya itu lebih awal. Ia mengerjakan yang terbaik dan terhindar dari stres serta kelelahan kalau ia menunda-nunda dan mengerjakan segalanya sekaligus dalam waktu singkat. Ia mengulangkan waktu untuk olahraga dan memperbaharui diri. Walaupun untuk itu ia harus mengorbankan hal-hal lain. Orang-orang yang paling penting baginya seperti teman-temannya dan keluarganya didahulukan. Walaupun sulit, menjaga keseimbangan itu penting baginya. Ia mengganti oli mobilnya secara teratur dan tidak menunda hingga bensinnya habis. Guys. Ia suka lihat internet dan membaca novel menyenangkan tapi tidak pernah berlebihan. Ia belajar mengatakan tidak sambil tersenyum kalau teman-temannya hampir mendadak dan mengajaknya. Saya ulang. Pasti ia akan bilang, tidak terima kasih, aku ada ujian besok. Tetapi bagaimana kalau Jumat malam nanti? Teman-temannya bisa menerimanya dan dalam hati berharap coba mereka juga bisa. Berharap coba mereka juga bisa mengatakan tidak. Ia belajar bahwa menolak tekanan sesama mungkin menjadikannya tidak populer pada mulanya, tetapi lama-kelamaan orang yang menghormatinya. Segitu dulu ya guys. Terima kasih. Lanjut ke part 2 ya. Tong hirapnya aya subscribe. Like, comment, share. Sarang tekan tombol loncengnya, oke? Sama follow Instagramnya @official.mhl32 @kedediagi sama mhl@mhl_gaming.id ya. Mohon maaf apabila kekurangan atau salah kata, kesan-kesan yang kurang jelas. Besok kita ketemu lagi ya di part 2 ya. Assalamualaikum. Salam pesona. Salam meta.